وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحكمة وبعدك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang, terakhir kita bahas tentang as-sahabah, ya kan? Di as-sahabah, man humus sahabah? Siapa itu sahabat? Siapa itu Aldi? Man laqiya an-nabiy mu'minan wa mata 'ala dhalik. Man laqiya an-nabiy mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Jadi orang yang mereka bertemu dengan Nabi walaupun hanya sekali. Kalau satu zaman enggak dikatakan sebagai apa? Sahabat. Sebagaimana ada orang yang dia masuk Islam di zaman Nabi masih hidup, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, karena nggak seperti sekarang ini kan, ada pesawat jauh. Mereka mengadakan perjalanan kalau mau bertemu dengan Nabi di Madinah. Kalau yang misalnya tinggal di Indonesia gitu, dulu naik kapal saja mungkin 1 tahun, ya kan? Lagi ya kalau selamat di perjalanan. Jadi banyak orang yang mereka Islam di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Jadi tidak dikatakan sebagai apa? Tidak dikatakan sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi meskipun hanya sekali, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'ala dzalik. Kemudian apa? Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan Nabi. Kalau ada yang murtad ya bukan sahabat namanya. Kemudian siapa sahabat yang paling utama di antara mereka? Siapa Adiyat? Abu Bakar As-Siddiq. Secara kelompok ada berapa? 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, ada 10 orang sahabat yang disebutkan, ya bukan berarti yang keluar yang tidak 10 ini enggak, yang 10 ini adalah dijamin oleh Nabi dalam satu hadis. Disebutkan dalam satu hadis. Nah, ada sahabat yang lain yang disebutkan di dalam jannah, tapi tidak masuk dalam ini. Nah, siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ini? Siapa Afif? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah. Nah, terus Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam. Ahsant. Nah, ini adalah 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga dalam sebuah hadis. Ya. Kemudian di antara 10 ini, di luar ini masih ada. Ya, 10 di luar 10 ini masih ada sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Dan i'tiqadnya Ahlussunnah, orang yang dia dijamin oleh Nabi masuk surga maka dia di surga. Dan tidak boleh kita mentakyin seseorang, tidak boleh kita mentakyin, menentukan bahwa fulan di jannah tanpa adanya takyin dari Nabi. Meskipun alim dia, meskipun orang ahli ibadah dan sebagainya, tapi kita berdoa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang ahli surga. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh kita mentakyin, menentukan bahwa fulan ini di neraka kecuali sudah ada nas dari Nabi dan dari Allah, seperti Abu Lahab dalam surat Al-Masad, ya kan? Kecuali orang-orang yang ditakyin, ditentukan oleh
Allah dan Rasulnya dia berada di surga atau di neraka. Mungkin boleh kita takyin. Nah. Kemudian kemarin kita telah membahas tentang kepemimpinan khilafah ba'dan Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar kemarin, ya. Yang kedua, setelah Abu Bakar meninggal, jadi Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun. Fatawallaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi ahdin min Abi Bakrin wa labitha fiha 10 sinina wa nisfan wa 8 ayyamin wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sanah. Maka setelah Abu Bakar, ya, setelah Abu Bakar meninggal, Umar menerima atau menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Tawallal khalifah. Bagaimana caranya? Bi ahdin min Abi Bakar, dengan ahad dari ditunjuk oleh Abu Bakar, ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikannya. Dan itu diantara cara yang dibolehkan dalam Islam, menunjuk pemimpin setelahnya dia. Kemudian Umar ini memegang khalifah, Umar radhiyallahu anhu memegang khalifah selama 10 tahun setengah, 6 bulan dan 8 hari. 10 tahun, 6 bulan dan 8 hari. Nah, beliau meninggal syahid, dibunuh ketika sholat dalam usia berapa? 63 tahun juga. Kemudian setelah Umar, fatawallaha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladziina ayyanahum Umar wa labitha fiha qariban min 12 sanatan wa qutila syahidan wa huwa ibnu 80 sanah. Kemudian setelah Umar siapa? Utsman memegang pemerintahan khalifah. Bagaimana caranya? Bi aghlabiyati ara'i, dengan dipilih oleh ahlu syura yang telah ditunjuk oleh Umar. Jadi Umar sebelum meninggal telah menunjuk ahlu syura, beberapa orang yang nantinya ditunjuk untuk memilih pemimpin. Jadi beberapa orang ditunjuk oleh Umar untuk apa? Untuk memilih pemimpin setelah beliau wafat. Ya. Ahlu syura kemudian memilih siapa? Utsman untuk menggantikan Umar setelah wafatnya Umar. Utsman memegang pemerintahan selama berapa? Selama 12 tahun kira-kira. Nah, hampir 12 tahun, mendekati 12 tahun. Wa qutila syahidan, dan beliau meninggal, dibunuh, qutila syahidan, dalam usia berapa? 88 tahun. Jadi Utsman sampai 88 tahun meninggal dalam keadaan dibunuh. Kemudian setelah Utsman ya Ali, fatawallaha Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu bimubaya'ati aktsaris sahabati wa labitha fiha 4 sinina wa 9 ashhurin wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sanah. Kemudian Ali memegang pemerintahan khalifah menggantikan Utsman. Dengan cara apa? Bimubaya'ati aktsaris sahabah, dengan baiatnya kebanyakan dari sahabat. Jadi sahabat membaiat Ali untuk menjadi pemimpin. Kemudian Ali memegang pemerintahan selama berapa? Selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Iya, 4 tahun 9 bulan. Wa qutila syahidan. Ali juga meninggal dalam keadaan dibunuh. Wa huwa ibnu 63 sanah, dalam usia berapa? 63 tahun. Jadi Nabi 63
Abu Bakar, Umar, Ali 63, Utsman 88 tahun. Ajma'ina taukidun lima qablahu ay kullihim. Nah, kemarin lafaz ajma'ina pada matan itu wa alihi wa sahbihi ajma'ina adalah taukid. Nah, taukid untuk ya semua, untuk lafaz yang sebelumnya itu. Ya kan? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, seluruhnya. Wal makna rahimallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbahu kullahum rahmatan maqrunatan bitta'dhimi wa hayyahum. Maknanya apa? Maknanya Allah memberikan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarganya, pemimpin kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbahu, dan para sahabatnya Nabi seluruhnya dengan rahmat yang disertai dengan ta'zim, pengagungan, wa hayyahum, dan dengan penghormatan. Ini adalah makna dari salawat atas Nabi sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al haulu al quwwah wal quwwatu al qudrah. Al haulu maksudnya adalah al quwwah. Jadi tidak ada haula, tidak ada kekuatan, wala quwwata, dan tidak ada kudrah, kemampuan, illa billahi, kecuali dengan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Wal aliyyu al jalilul azim. Makna al ali adalah al jalil al azim, ya, yang maha mulia, yang maha agung. Wal ulu al mafhumu minhu. Ini perkataan di dalam syarah ya. Perkataan dalam syarah itu fal uluwul mafhumu minhu uluwun ma'nawiyun la makaniyun. Ya, karena memang ini akidahnya berbeda dengan liqidamihi ta'ala wa huduthil makani wa huwa mawjudun qabla wujudil makani wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Makna al-ali yang difahami di sini, ini menurut pensyarah ini, uluwun maknawi. Jadi uluwa maknawi. Sebagian ada yang menganggap bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi bukan dengan zatnya, tapi dengan apa? Maknawi. Kemudian Allah di mana? Allah fi kulli makan mengatakan. Padahal Allah mengatakan alal arsh, ar-rahmanu alal arsh istawa. Allah, jadi kaidah dalam memahami asma wa sifat adalah apa? Amirruha kama ja'at. Tanpa adanya takwil, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya takyif. Tidak membagaimanakan, tidak menanyakan bagaimana misalnya apa istiwanya Allah. Karena Allah tidak menghabarkan, Allah yang menghabarkan bahwa Allah beristiwa. Tidak mengabarkan bagaimananya. Tidak menghabarkan bagaimananya. Maka kita menerima apa yang Allah kabarkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Di sini mengatakan uluwun ma'nawiyun la makaniyun. Tinggi yang bersifat apa? Sifat apa? Maha tinggi yang bersifat maknawi, bukan tempat. Kita memahami bahwa Allah sendiri menghabarkan bahwa Allah berada di arsy. Ya, tinggi atas semua makhluknya. Allah dalam lebih apa? Paling tinggi dari semua makhluknya. Jadi ini pemahaman yang sebagaimana ada dipahami oleh pensyarah ini.
Karena apa disebutkan di situ liqidamihi ta'ala, karena sifat dahulunya. Nah, ini makna kidam juga sebagaimana apa kemarin kita pahami bahwa kita menggunakan lafaz-lafaz yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih. Karena apa? Yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya Allah sendiri. Kemudian yang paling tahu, manusia yang paling tahu siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah tidak berbicara kecuali dengan apa? Dengan wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah. Ya ini ijtihadnya, mungkin ijtihadnya beliau seperti itu, ijtihad pensyarah ini. Nah, jadi masalah yang ketika masalah akidah ini masalah apa? Situ ada madzhab dalam masalah akidah. Ya, terkadang sawab mazhab kan apa? Tariqatu ta'ammul ma'an nusus. Nah, cara bermuamalah dengan nas. Nah, ketika mereka memahami ini ya bagian dari ijtihad mereka. Nah, kita ini muqallid, kita mengikuti pendapat yang kita yakini bahwa pendapat itu benar. Jadi makna al-ali adalah ulu. Allah uluwun bidzatihi. Ya, uluwun bidzatihi sebagaimana Allah kabarkan di dalam ayat-ayatnya. Al-azimu al-jalilul muqaddas. Al-jalil, al-azim, makna azim adalah apa? Yang maha mulia, yang disucikan. Al-makna la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyyil azim. Jadi makna la haula wala quwata illa billah, maknanya apa? Tidak ada sama sekali kudrah, kekuatan li kulli makhluqin, bagi setiap makhluk, ala ayyi amalin, atas setiap amal. Jadi makhluk ini enggak akan mungkin mampu melakukan setiap amal illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu setiap manusia, setiap makhluk ketika dia melakukan kebaikan, siapa yang patut untuk dia puji? Dirinya? Enggak. Tapi seharusnya dia memuji siapa? Allah. Karena hakikatnya dia bisa melakukan amal karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Nah, jadi kita ini manusia yang lemah. Tanpa adanya pertolongan dari Allah kita nggak akan mampu. Coba antum lihat orang-orang yang ada di luar sana, betapa banyak mereka ini sama dengan mungkin keadaannya lebih baik dari dia. Dari sisi hartanya lebih banyak, kemewahannya lebih banyak, kesempatan mereka lebih banyak. Tapi berapa banyak amalan-amalan ibadah yang wajib yang terlewatkan oleh mereka? Ya. Karena apa? Karena dia ditolong oleh Allah. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena kebaikan itu dari Allah. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi kita harus ingat setiap apa saja yang kita lakukan berupa kebaikan, maka pujilah Allah. Jadi jangan kita merasa takjub terhadap dirinya sendiri. Masya Allah, saya ini alhamdulillah, nah, hari ini saya sudah berinfak sekian. Ya kan sekarang ini kan baru ribut itu kan. Dengar nggak ribut orang yang mau bantu 2 triliun kemudian nggak tahu benar apa enggak, akhirnya dia ini ditangkap. Nah, karena dituduh melakukan pembohongan. Seharusnya orang kalau mau berinfak nggak usah disebutkan. Kalau bisa itu diam-diam. Nah, sembunyikan amal-amal kebaikan kita. Supaya apa? Supaya ikhlas. Nah, di antara wujud ikhlas itu apa? Ketika orang beramal kebaikan, dia tidak menampakkannya. Nah, jadi antum kalau mau berbuat kebaikan, nggak usah dinampakkan. Diceritakan seorang yang dia berpuasa selama 40 tahun, keluarganya nggak tahu. Tidak tahu keluarganya, kok bisa? Ya. Nah, kadang-kadang kita ini sekarang enggak kan?
ibadah haji saja bawa apa? Bawa kamera kan, ibadah haji bawa kamera. Alhamdulillah kita sekarang di Arafah, ya kan? Mohon didoakan kita ini. Nanti kita foto lagi selfie di depan Ka'bah, foto lagi nyium Hajar Aswad. Tolong saya ambilkan HP gambar saya ini. Nah, di antara wujud ikhlas itu apa? Menyembunyikan amal kebaikan. Dan itulah para salaf. Para salaf dulu tidak ingin amalnya diketahui. Nah, kecuali kalau dia mempunyai tujuan lain, misalnya untuk sebagai apa? Sebagai contoh, supaya orang ini mau mencontohnya. Nah, kalau tidak ada cara kecuali dengan menampakkan itu, ya apa? Asal karena ikhlas itu dalam hati. Ya, kita tidak menghukumi bahwa orang yang menampakkan amal ini bukan berarti dia tidak ikhlas, enggak. Ya. Tapi di antara bentuk ikhlas itu apa? Menyembunyikan amal kebaikan. Orang ini tabiat hatinya itu pengen, saya itu loh alhamdulillah bisa menyelesaikan ini itu dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai syaitan masuk untuk merusak amal-amal kita. Wa qala ba'duhum innal ma'na wa awrada fihi hadithan la haula 'anil ma'siyati wa la quwwata 'anit ta'ati illa bi taufiqillahi wa huwa khalqu qudratil ta'ati fil 'abdi fal haulu alaihi bi makna tahawuli. Nah, berkata sebagian ulama yang lain, sesungguhnya makna la haula wala quwata illa billah, dan dalam keadaan dia menghadirkan, membawakan di dalam masalah ini hadis la haula anil maksiyah, ya, wala quwata anit ta'ah, tidak ada kekuatan dari meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan orang ini mampu meninggalkan, tidak akan mampu orang meninggalkan maksiat. Wala quwata 'ala ta'ah, dan tidak akan mampu orang ini melaksanakan ketaatan illa bi taufiqillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ini perlu difahami. Banyak orang yang dia merasa takjub dengan amal-amalnya, ya. Perlu difahami bahwa semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, itu adalah pertolongan dari Allah. Oleh karena itu enggak ada, antum jangan berusaha untuk alhamdulillah ini karena saya. Jangan. Ya, tapi Allah telah menolong, memudahkan saya untuk melakukan kebaikan ini. Wa huwa khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi, dan dia Allah adalah zat yang menciptakan kemampuan di dalam ketaatan yang ada pada manusia, yang pada hamba. Jadi Allah menciptakan hamba ini, dikatakan dia mampu. Diciptakan di situ punya kemampuan untuk apa? Untuk beramal kebaikan, amal ketaatan. Fal haulu alaihi bi makna tahawul. Jadi makna haul la haula alaihi bimakna apa? Tahawul, merubah. Allah yang merubah. Merubah hamba ini, menjadikan dia mampu untuk melakukan amal ketaatan. Ini makna la haula wala quwata illa billah. Di situ ketika kita, sekali lagi, ketika kita beramal, sekecil apapun amal itu, seringan apapun, kita mungkin senyum misalnya, ya kan? Senyum kan sedekah. Senyum kepada saudara atau menampakkan wajah yang ceria di depan saudaranya, ini adalah apa? Kebaikan. Enggak semuanya loh, tidak semuanya orang ketika bertemu saudaranya ini senyum dia, cerah wajahnya. Enggak semuanya bisa melakukan seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu teman cemberut aja. Enggak semuanya orang kan bisa melakukan, padahal senyum kan sesuatu yang orang mungkin menganggap ringan kan. Ringan, tapi enggak semuanya orang mampu melakukan. Ini bukti bahwa apa? Sekecil apapun amal kebaikan itu, kalau tidak ditolong oleh Allah, maka seorang hamba tidak akan mampu melakukannya. Ini perlu ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita, sehingga ketika kita beramal kebaikan, yang pertama kita puji adalah Allah. Allah telah menolong saya melakukan amal kebaikan. Faslun arkanul islami khamsatun.
Ini kita masuk pada pembahasan tentang arkanul Islam. Fasal al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'aini. Ini kita baca dengan cepat aja karena tidak ini pembahasan tentang istilah tentang yang terkait dengan fasal dan sebagainya. Fasal secara bahasa adalah al-hajizu baina syai'aini, pembatas di antara dua bagian, namanya fasal. Wastilahan ismun li alfadhin mahsusatin dalatin ala ma'anin mahsusatin mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban wa huwa minat tarajimi wa huwa minat tarajumil masyhurati. Secara istilah, fasal secara istilah ini apa? Nama untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan yang menunjukkan atas makna-makna yang khusus, yang mengandung atas furu', cabang, wa masaila dan masalah-masalah, dan tanabih dan perhatian-perhatian atau peringatan-peringatan. Secara umumnya seperti itu. Jadi pembahasan misalnya fasal tentang wudu misalnya. Nah, pembahasan tentang apa? Tentang wudu berisi tentang apa? Cabang-cabangnya, arkanul wudu, kemudian kaifiyahnya wudu, pembatalnya, sunnahnya. Nah, kemudian berisi tentang masalah-masalah yang ada di dalam masalah wudu. Kemudian peringatan-peringatan. Nah, ini umumnya seperti itu fasal itu. Kalau kita baca kitab buku kan mesti ada kan fasal tentang apa. Nah, fasal tentang apa? Ini bahasanya definisi seperti itu. Wa min hal kitab wal babu wal far'u wal mas'alatu wat tanbihu wal khatimatu wat tatimmatu wal qaidu. Dan di antara wa minha minat tarajumil masyhurah, dan wahwa ini al-fasal ini di antara penjelasan-penjelasan yang sudah dikenal oleh manusia. Kan kita sering kenal fasal tentang ini, bab tentang ini. Nah, di antara nanti yang penjelasan yang sudah masyhur, yang sudah dikenal oleh manusia itu apa? Al-kitabu. Nah, penjelasan tentang kitab itu apa tuh? Al-babu, al-far'u, al-mas'alatu, at-tanbihu, al-khatimatu, at-tatimmatu wal qaidu. Kita nanti kan dirinci satu persatu. Fal kitabu lughatan ad-dhammu wal jam'. Al-kitab maknanya apa? Ad-dhamm, kumpulan atau penggabungan yang digabungkan dari masalah bab-bab tertentu jadikan sebuah kitab. Wastilahan ismul jinsin minal ahkam mustamilatun an abwabin wa fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Kitab itu secara istilah apa? Nama untuk jenis sesuatu yang berisi tentang hukum. Nah, hukum-hukum yang mengandung atas apa? Bab. Jadi dalam kitab itu ada bab-bab tertentu. Wa fusulin, dan ada pasal-pasal. Nah, dalam bab kitab ada bab, ada pasal. Wa furu'in, ada furu', cabang-cabang. Wa masaila, dan masalah-masalah. Wa tanabiha, dan peringatan-peringatan. Secara umum seperti itu. Maka kalau kita beli kitab kan dalamnya ada ini kan. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dalam bab itu nanti ada fasal, ada furu', ada masalah, ada tanbih, ada peringatan dan catatan dan sebagainya. Wal babu lughatan furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin wa aksuh. Bab secara lughah, secara bahasa, pintu, ya kan? Bab ini kan pintu. Secara bahasa apa? Furjatun, itu celah yang ada pada penutup. Seperti rumah kan? Rumah ini kan penutup, satir. Penutup apa? Penutup terhadap apa yang ada di dalam rumah. Nah, jadi bab itu apa? Celah yang ada pada penutup, yang dengan celah itu yutawassalu, senantiasa berhubungan orang yang yang ada di luar, orang yang ada di dalam. Orang yang mau di dalam mau keluar lewat pintu kan? Orang yang mau di luar mau masuk ke dalam lewat pintu. Itu secara lughah seperti itu. Nah, tapi beda nanti. Bab di dalam kitab yang istinya beda mestinya kan? Bab di dalam kitab kan nggak ada keluar masuk gimana? Orang masuk dalam kitab. Wastilahan ismun li alfadhin mahsusatin dalatin ala ma'anin mahsusatin
mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Secara istilah apa? Nama untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan yang menunjukkan atas makna yang khusus, yang mengandung atas fusul. Jadi bab itu berisi tentang apa? Pasal-pasal. Ya. Bab berisi tentang pasal-pasal. Wa furu'in, dan cabang-cabang. Misalnya babul wudu. Ya. Babut taharah. Nah, taharah nanti isinya ada fasal tentang miyah, misalnya air, tentang izalatun najasah, tentang aniyah, tentang dan sebagainya. Ya, mengandung atas pasal-pasal, cabang-cabang, masalah-masalah dan peringatan-peringatan. Wal far'u lughatan man bana ala ghairihi. Sudah adanya. Ya. Tafadhal sama muadzin. Mana Lutfi ini? Belum sampai? Oh sudah. Oh. Kenapa enggak duduk di depan sini? Apa? Enggak apa-apa. Takut ditanya. Wal far'u lughatan man bana ala ghairihi. Al far' cabang secara lughah, secara bahasa apa? Man bana alaihi ghairuhu. Sesuatu yang sesuatu yang dibangun atau dibuat di atas lainnya. Jadi namanya cabang itu dia enggak akan seperti pohon kan? Pohon ini kan ada apa? Ada batangnya. Kemudian ada apa? Cabangnya kan? Nah, cabang ini menempel pada apa? Pada pokok, pada batang ini. Itu namanya apa? Cabang ya seperti itu. Sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Dia bukan pokok, ini namanya cabang. Secara istilahan, ismun li alfadhin makhsusatin mustamalatin ala masaila ghaliban. Cabang itu adalah secara istilah apa? Isim, nama, penamaan untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan yang mengandung atas masalah-masalah. Jadi namanya cabang itu isinya apa? Masail-masail nanti, masalah-masalah. Kemudian wal mas'alatu lughatan as-su'al. Nah, masalah itu secara bahasa apa? Soal, pertanyaan. Istilahan matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Jadi sesuatu yang diinginkan ya. Jadi masalah itu sesuatu yang diinginkan yang
dibuktikan, yang diinginkan, yang dibuktikan atas sesuatu itu dengan ilmu. Jadi orang ketika melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan itu inginnya apa? Inginnya dijawab dengan apa? Dengan ilmu. Bukan asal-asalan kan? Jadi masalah matlubun khabariyun, sesuatu yang diinginkan yang bersifat apa? Khabariyah, berita. Yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan atas berita itu dengan ilmu. Wa tanbihu, dan tanbih, peringatan atau ini lughatan al-iqad. Iqad. Ini apa? Menyadarkan, membangunkan. Istilahan unwanul bahthi. Unwanul bahthi al-la'iqi alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaitsu yufhamu minal kalami as-sabiqi ijmalan. Tanbih jamaknya tanabih. Tanabih jamaknya jamak tadi tanbih, peringatan ya. Peringatan itu secara istilah apa? Unwanul bahth, tema pembahasan yang sesuai yang isyarah telah mendahului atasnya. Jadi sebelum tanbih ini didahului dengan apa? Didahului dengan adanya pembahasan ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada tanbih, ada catatan tanpa adanya apa? Tanpa ada tulisan sebelumnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat catatan misalnya, misalnya kalau di kitab kan ada angkanya itu kan, kita lihat catatan kaki itu kan, mesti ada kalimat yang mendahului sebelumnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada angka aja di atas kemudian di bawah ada penjelasan. Ini namanya apa? Tanbih. Yang dia difahami dari kalam sebelumnya. Jadi kalam sebelumnya masih ijmal, masih umum. Nah, di bawah itu ada catatan menjelaskan tentang kalimat itu apa. Ini namanya apa? Tanbih. Wal khatimatu lughatan akhiru syai'. Khatimah dari kitab itu isinya kan awal ada muqaddimah, akhirnya apa? Khatimah, penutup. Akhiru syai', akhir dari sesuatu. Wastilahan ismun li alfadhin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusatin ju'ilat akhir kitabin aw babin. Secara istilah, khatimah itu apa? Nama untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan, yang menunjukkan atas makna yang khusus. Yang lafaz itu dijadikan apa? Akhir dari sebuah kitab atau sebuah bab. Jadi bab ada akhirnya, khatimatul bab, ada khatimatul kitab, penutup dari kitab ya. Kemudian at-tatimmah, ma tummima bihi al-kitabu awil bab. Tatimmah itu penutup. Apa bedanya nanti sama khatimah? Hampir sama dia. Perkara yang kitab atau bab itu ditutup dengannya. Biasanya setelah penutup kan ada tambahan kan, lampiran lah atau apa, atau misalnya daftar isi. Daftar isi dalam kitab bahasa Indonesia di depan kan. Kalau dalam bahasa Arab ya di belakang biasanya daftar isinya. Fahrasnya di belakang. Kemudian wal qaidu maji'a bihi li jam'i au man'i au bayani waqi'in. Al-qaid ini biasanya apa? Biasanya dia didatangkan untuk apa? Untuk mengumpulkan. Jadi ada permasalahan yang banyak kemudian dikumpulkan menjadi sebuah satu kait. Atau apa? Atau untuk mencegah sesuatu. Biasanya dia dibuatkan ya semacam mirip dengan catatan kaki. Atau dia kadang-kadang berada di dalam lafaz itu sendiri. Ada kaitnya. Nah, ini bisa beramal dengan catatan seperti ini. Nah, ini ada kaitnya dia berarti. Nah, atau bayani waqi'in, atau menjelaskan waqi', ya, menjelaskan waqi', kenyataan yang ada, kenyataan dari misalnya kita pembahasan
wakilnya seperti ini. Itu ada apa? Ada kaidnya berarti. Jadi kalau sebuah kalimat misalnya dia misalnya di dalam bahasa kan, di dalam ilmu nahwu misalnya, bab tentang misalnya kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu kan ada yang dia beramal tanpa syarat, ada yang dia beramal dengan syarat, didahului nafi, nahi, istifham atau doa. Ada yang dia beramal didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Nah, ini ketika dia disebutkan ini syarat itu di dalam satu pembahasan ini, berarti ada kaitnya ini kalimat ini. Dia tidak beramal tanpa asal ada dia beramal. Nah, berarti ada kaitnya. Nah, ini penjelasan dari tentang ya istilah-istilah yang ada di dalam kitab. Nah, supaya mungkin pensyarah ini ingin menjelaskan bahwa sebuah kitab itu umumnya terdiri dari hal-hal ini. Nah, ada kitab, ada bab, ada furu', ada masail, ada tanbih, ada khatimah, ada qaid, ada tatimah dan sebagainya. Ini umumnya kitab terdiri dari hal itu. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, mu'allifnya ini atau pensyarahnya ini menjelaskan masalah itu. Masalah arkanul islami khamsatun. Jadi rukun Islam itu ada 5. Apa rukun Islam itu, Azmi? Yang pertama apa? Syahadat, terus sholat, terus puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, jangan sampai lupa loh ya. Nanti tanya rukun kalah sama anak-anak TK ya. Karena TK udah hafal. Rukun Islam adalah ada 5. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi yang disebutkan oleh Azmi. Ar-ruknu lughatan janibu syai'il al-aqwa. Rukun itu secara bahasa apa? Sisi dari sesuatu yang paling kuat, itu rukun. Nah, ya kalau rumah apa yang paling kuat? Ya cagaknya kan, tiangnya ini. Makanya orang sekarang kalau buat rumah itu kan yang di kan tiang-tiangan dulu kan, pinggir-pinggirnya itu tiang-tiang baru kemudian ditutup dengan batu bata. Nah gitu. Ada juga yang kalau orang dulu kita bangun rumah enggak batu bata, tengahnya nanti dikosongi dia. Dikosongi baru kemudian ditutup kan, kemudian dicor gitu kan. Nah, jadi rukun itu secara lugah apa? Janibu syai' al-aqwa. Sisi dari sesuatu yang apa? Yang paling kuat. Itu namanya rukun. Wastilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Secara istilah apa? Juz'un, ibaratun. Ibarat dari apa? Dari bagian an juz'in, dari satu bagian yang dari suatu inti. Jadi rukun itu inti, mahiyah. La tatahaqqaqu illa biha, yang ibarat itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan adanya inti ini. Ya, kalau kita misalnya orang berislam, mungkin nggak dia berislam? Saya nggak mau berislam, saya tidak mau sholat, saya hanya syahadat. Sholat itu capek, ya. Saya maunya syahadat, karena saya kaya, saya nanti bayar zakat. Puasa saya nggak mau, berat puasa. Nah, haji aja. Nah, saya kan punya harta. Jadi nggak mau dia. Saya maunya yang syahadat, zakat dan haji aja. Yang sholat sama puasa nggak mau. Ya sama aja, dia tidak menegakkan. Mungkin nggak dikatakan muslim dia. Enggak. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa dia. Rukun Islamnya tidak tegak dia. Padahal dia mampu sebenarnya, tapi nggak mau. Karena berat, ya kan? Jadi itu namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang pokok, yang tidak akan mungkin sesuatu yang bisa tegak kecuali dengan dia. Nah. Kemudian wal Islamu lughatan al istislamu wal inqiyad. Islam itu secara bahasa istislam, berserah diri dan inqiyad, tunduk. Wastilahan al inqiyadu lil ahkam syar'iyyati
Secara istilah apa? Tunduk kepada hukum-hukum syar'i. Itu namanya Islam. Jadi sekarang ini orang ketika dia berislam, ya, saya Muslim, tapi hukum-hukum syar'i dia nggak tunduk. Jadi kalau dengan hukum syar'i itu bayangannya jangan apa? Jangan potong tangan. Itu hukum syar'i. Tapi di luar itu ada hukum syar'i. Salat itu hukum syar'i. Ketika orang nggak mau menegakkan salat, hakikatnya dia tidak mau tunduk dengan hukum Islam itu. Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan birrul walidain, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan haji. Ya, itu semua hukum syar'i. Kemudian Allah melarang dari zina, minum khamr dan sebagainya. Ketika orang ini mengaku mengikrarkan dirinya Islam, ya dia harus apa? Tunduk kepada syariat yang Allah telah turunkan, telah Allah syariatkan. Kalau enggak, ya hakikatnya apa? Hakikatnya dia tidak Islam. Di mana dia ada ketundukan? Al-inqiyad lil ahkami syar'iyyah. Di mana ketundukan dia bagi hukum-hukum syar'i ini? Kalau enggak ada, berarti dia tidak ini. Nah, jadi Islam itu hakikatnya apa? Orang yang dia tunduk terhadap apa? Terhadap hukum-hukum syar'i. Jadi kalau dia enggak tunduk, berarti hakikatnya dia apa? Ya, Islam secara label saja. Secara labelnya dia Islam. KTP-nya Muslim. Nah, KTP-nya Muslim. Al-makna anna al-ajza' allati la tatahaqqaqu mahiyatul Islam illa biha khamsatun. Maknanya apa? Makna dari arkanul Islami khamsatun adalah apa? Bahwasanya bagian-bagian yang intinya Islam itu tidak akan mungkin tegak, tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan inti itu ada 5. Jadi orang kita dikatakan tidak akan tegak Islam kecuali dengan 5 rukun ini. Itu apa tadi? Nanti ada. Wa'lam annahu la yasihhu dukhulu fil Islam illa bi sittati syurutin. Ini hukum tentang bagaimana masuk Islam. Ketahuilah bahwasanya tidak sah masuknya masuk di dalam Islam kecuali dengan sittatu syurutin. Yang pertama al-aqlu, berakal, wal bulughu dan baligh, wal ikhtiyaru dan ikhtiar, wan nutqu bisyahadataini dan mengucapkan 2 kalimat syahadatain, wal muwalatu dan muwalah. Kemudian wat tartibu dan tertib di dalam pengucapan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang yang belum balik itu hukumnya apa? Hukumnya agamanya mengikuti agama orang tuanya. Jadi kalau dia bapaknya salah satunya Muslim, maka dia anggap dia Muslim. Nah, hukumnya dia. Jadi anak kecil atau yang dia belum balik itu hukumnya mengikuti agama orang tuanya. Jadi kalau ada orang tuanya misalnya tadinya apa? Muslim, kemudian orang tuanya meninggal dua-duanya, dia hukumnya apa? Muslim, dia hukumnya Muslim. Kalau anaknya orang kafir, ya kafir hukumnya dia. Sampai kemudian dia balik kan. Balik kemudian nanti berpikir dia, mungkin dia masuk Islam atau dia tetap berada agamanya. Maka dalam hadis yang disebutkan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Alal fitrah apa maknanya? Alal Islam. Nah. Kemudian siapa yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Orang tuanya. Nah, jadi seorang yang orang tuanya Muslim, anaknya maka hukumnya ikut Muslim. Nah, kalau dia ada orang yang mau masuk Islam, maka syaratnya apa? Al-aql, dia berakal. Orang gila kalau masuk Islam enggak diterima, gila gitu. Kemudian al-bulugh, balik dia. Wal ikhtiyar, dengan pilihan, bukan dengan paksaan. Ya. Bukan dengan paksaan. Kalau ada orang Nasrani misalnya. Orang Nasrani dikasih pistol sininya. Ya, ucapkan syahadatain. Ikuti asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam enggak dia? Enggak. Dia mukrah. Ya kan? Terpaksa dia. Kemudian an-nutqu bi syahadataini. Kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Kalau dia masuk Islam, saya masuk Islam, saya udah Islam saya. Ada orang datang misalnya tadinya Nasrani, kita tahu Nasrani dia mau masuk Islam. Oh, saya udah masuk Islam kok. Salat dan sebagainya, tapi dia enggak pernah mengucapkan kalimat syahadatain. Kemudian al-muwalatu, muwalah. Jadi kalimat syahadat ini diucapkan berturut-turut langsung. Jadi asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh asyhadu la ilaha illallah dah. Lah kapan syahadat Muhammad Rasulullah? Besok. Enggak boleh, bukan mualah namanya. Jadi harus mualah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini dua rangkaian yang tidak boleh terpisahkan. Kemudian wa tartibu bainahuma. Tertib. Enggak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Dibalik enggak boleh. Harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tentang arkanul Islam. Nah, kemudian kita cukupkan karena ya ini setiap nanti hari diinformasikan santri, jadi setiap hari Ahad, setiap hari Ahad setelah sholat Isya kita ada liqa maftuh. Jadi antum kalau punya hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan nanti situ. Sekalian nanti kita evaluasi mingguan. Jadi evaluasi kita mingguan, kira-kira nanti mungkin setengah jam. Kemudian setelah itu ada ujian kan. Jadi ujian nanti diletakkan di hari Ahad malam. Ujian mingguan. Ujian mingguan diletakkan di Ahad malam. Kalau kemarin sudah diinformasikan hari Senin dan belum ada perubahan, ya berarti tetap hari Senin. Tapi mulai minggu depan semua ujian di hari Ahad malam. Kan masing-masing ada di kelas masing-masing kan ujian kan. Ya nanti kelasnya Ustaz Fuad ya sama Ustaz Fuad. Ada ujian yang kelasnya, yang di kelas Mukhtarat nanti sama Ustaz Abdul Hadi. Yang di kelas saya nanti di Mulakhas kan. Kemudian yang ada di kelas Ustaz Rizki semuanya nanti di hari Ahad. Kalau kemarin sudah diinformasikan hari Senin dan belum ada perubahan dari ustadznya, maka ujiannya tetap hari Senin. Kemarin kan sudah saya sampaikan, diumumkan enggak ke teman-teman yang lain? Ya kan? Nah, sudah diumumkan ke teman-teman yang lain. Jadi kita ujian nanti habis Isya. Tapi habis Isya bukan langsung. Karena habis Isya kita ada acara liqa maftuh setiap hari Ahad. Nah, evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama 1 pekan. Jadi kalau antum nanti punya keluhan, punya usulan, punya saran dan sebagainya, antum bisa sampaikan ketika apa? Ketika hari Ahad ini. Tapi di luar itu antum bisa sampaikan silahkan, nggak usah. Kalau ada sesuatu yang urgent, yang penting, yang harus disampaikan ya nggak usah nunggu hari Ahad. Kan? Tapi kalau memang tidak sesuatu yang sifatnya bisa ditunda, ya diusahakan hari Ahad. Karena supaya apa? Supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Demikian kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.